Pernah nggak sih merasa stuck, merasa hidup itu gitu-gitu aja, merasa kerjaan monoton, dan merasa skill ya gitu-gitu aja. Saya pernah di posisi itu. Dulu saya itu cuma bisa pasrah dan mengeluh. Mengeluh pengen dapat tambahan penghasilan tapi tidak punya kemampuan untuk menghasilkan. Tidak punya skill yang bisa dijual dan tidak punya ilmu jualan atau ilmu bisnis. Saat itu saya cuma bisa berharap ada keajaiban datang. Akhirnya seiring berjalannya waktu saya sadar keajaiban itu tidak akan datang kalau tidak dijemput. Cara yang paling gampang buat menjemput keajaiban itu ya dengan cara upgrade diri. Dan cara upgrade diri yang paling gampang adalah dengan cara belajar otodidak. Kalian pasti mikir, belajar otodidak kan susah. Atau belajar otodidak kan butuh waktu lama. Tapi saya mau tanya sama teman-teman. Teman-teman itu suka yang mana? Suka jadi manusia yang stuck dan hidupnya begitu-begitu aja, yang mengeluh terus? Atau teman-teman lebih suka menjadi manusia yang terus berkembang, yang hidupnya itu penuh tantangan, yang selalu punya hal-hal baru untuk dipelajari? Jawaban saya jelas, lebih suka jadi manusia yang terus berkembang karena bisa memberi kontribusi yang lebih besar buat orang-orang di sekitar saya. Bisa memberi kebahagiaan yang lebih besar buat diri saya sendiri. Dan percayalah, teman-teman juga bisa. Mengapa belajar otodidak itu penting? Saya yakin teman-teman semua pasti sudah tahu kalau di dunia ini semuanya berubah. Dulu yang namanya internet itu cuma buat kirim-kirim email. Sekarang internet itu jadi sumber informasi yang tidak ada batasnya. Dulu yang namanya kerja itu cuma di kantor. Sekarang yang namanya kerja itu bisa di mana saja, kapan saja, dan sama siapa saja. Dulu yang namanya skill itu cuma dari sekolah atau kuliah. Sekarang yang namanya skill itu bisa didapat dari mana saja, kapan saja, dan sama siapa saja. Artinya kalau nggak mau ketinggalan juga harus terus belajar. Dan cara yang paling gampang untuk belajar adalah dengan cara belajar otodidak. Kenapa belajar otodidak itu penting? Karena belajar otodidak itu tidak ada batasnya. Tidak perlu menunggu kurikulum dari sekolah, tidak perlu nunggu jadwal dari kampus. Dan yang paling penting, belajar otodidak itu murah, bahkan gratis. Cuma butuh internet, laptop atau komputer, dan niat. Belajar itu bukan cuma di sekolah. Kita hidup di era yang unik banget, teman-teman. Dulu kalau mau belajar sesuatu ya harus sekolah formal, mau jadi akuntan, kuliah ekonomi, mau jadi arsitek, kuliah teknik. Tapi sekarang zaman internet belajar bisa dari mana saja. Data dari Google Trend menunjukkan bahwa pencarian kata kunci how to meningkat drastis sejak tahun 2020. Orang mungkin banyak yang cari cara bikin bisnis online, cara bikin konten, sampai cara ngedit video. Artinya banyak orang yang makin haus ilmu, tapi caranya sudah berubah, bukan dari kelas formal, tapi dari sumber digital. Fenomena ini juga bikin banyak orang sadar kalau nunggu ada kursus atau ada biaya dulu kita bakal ketinggalan karena dunia sudah lari kenceng banget. Banyak tokoh-tokoh dunia yang sukses itu karena belajar secara otodidak. Contoh Steve Jobs dari Apple, dia drop out dari kampus tapi otodidak belajar desain tipografi yang akhirnya bisa bikin Apple terkenal dengan estetika desainnya. Elon Musk, dia pernah bilang sebagian besar ilmunya tentang roket dia dapat bukan dari sekolah tapi dari membaca buku. Di Indonesia banyak juga konten kreator, fotografer, bahkan pebisnis online yang sukses awalnya cuma modal belajar sendiri lewat internet.
Sebanyak 74% profesional di dunia mengatakan bahwa skill baru yang mereka pakai di pekerjaan, mereka pelajarinya secara otodidak. Jadi kalau kamu sekarang belajar lewat YouTube atau podcast, percayalah kamu tidak sendirian. Dan itu sah banget buat upgrade diri. Cara upgrade diri lewat belajar otodidak. Sekarang kita masuk ke intinya. Gimana sih caranya belajar otodidak biar efektif? Pertama, mulai dari rasa penasaran. Belajar itu bakal lebih gampang kalau kita dasarnya penasaran. Jangan dulu mikir harus jadi ahli. Cukup mikir saya pengen tahu. Contoh, kalian penasaran bagaimana cara bikin kopi ala barista. Mulai saja dari video 5 menit di YouTube. Dari situ mungkin muncul rasa pengen coba. Beli alat sederhana, latihan sendiri, lama-lama bisa berkembang. Rasa penasaran ini penting karena menurut penelitian otak itu lebih gampang menyerap informasi kalau kita punya rasa ingin tahu yang kuat. Jadi jangan nunggu motivasi, mulailah dari rasa penasaran yang kecil. Yang kedua, belajar sedikit tapi konsisten. Banyak orang yang gagal belajar otodidak karena pengen langsung jago. Belajar sehari semalam, besoknya sudah pengen mahir. Padahal yang bikin upgrade itu konsistenmu. Belajar sedikit demi sedikit tapi rutin, hasilnya akan menumpuk. Misalnya belajar bahasa Inggris 10 menit setiap hari, setahun bisa 60 jam. Belajar desain 20 menit sehari, setahun bisa 120 jam. Kuncinya bukan maraton sekali, tapi joggingnya pelan-pelan setiap hari. Ketiga, praktek. Kesalahan terbesar dari belajar otodidak adalah cuma nonton, hanya jadi pembelajar pasif. Tahu banyak teori, tapi tidak pernah mencoba. Kalau mau upgrade diri, ya harus praktek sekecil apapun. Belajar gitar, langsung coba main lagu yang simpel-simpel. Belajar masak, langsung eksekusi di dapur. Menurut sebuah studi dari National Training Laboratories, orang bisa mengingat 75% materi kalau langsung dipraktekkan. Tapi cuma 5% kalau cuma dibaca atau didengarkan. Jadi jangan takut salah, karena salah itu bagian dari proses upgrade. 4. Gabung komunitas. Ini yang paling sering orang lupakan. Padahal gabung komunitas itu penting banget. Kenapa? Karena di komunitas bisa menemukan orang-orang yang punya passion sama kayak kalian. Bisa sharing, bisa bertanya, bisa minta saran, dan bisa minta bimbingan. Bisa belajar dari pengalaman orang lain, sebaliknya juga bisa memberikan pengalaman ke orang lain. Pokoknya jangan pernah merasa sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang juga lagi berjuang. Teman-teman, saya tahu belajar di usia dewasa itu berat. Kita sudah punya tanggung jawab, sudah punya pekerjaan, keluarga, cicilan. Kadang pulang kerja saja sudah capek. Gimana mau belajar lagi? Tapi coba dipikir lagi, kalau kita berhenti belajar, berarti kita berhenti berkembang. Hidup kita akan ya begini-begini aja, akan stagnan. Belajar otodidak itu bukan soal kejar prestasi, tapi soal membuktikan ke diri sendiri bahwa kita itu masih bisa bertumbuh, masih bisa berubah, dan masih bisa jadi versi yang lebih baik dari yang kemarin. Dan percaya deh, rasa bangga paling besar bukan ketika orang lain melihat kita sukses, tapi ketika kita bisa ngomong ke diri sendiri, ternyata saya bisa. Nah, seperti biasa, kalau Sobat Ngopi punya pengalaman yang menarik atau pengalaman yang lucu tentang belajar otodidak, cerita dong, tulis di kolom komentar, biar pengalaman teman-teman atau cerita teman-teman itu bisa menghibur teman-teman yang lain atau bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Saya Kang Mamu, tetap waras, tetap ngopi,
dan tetap menjadi manusia yang terus belajar sampai di akhir hayat.